Halo, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Bung John LT, di channel khusus yang membahas dan menginformasikan topik seputar sepak bola, baik sepak bola nasional maupun mancanegara. Dan sore hari ini saya mau bahas satu topik menarik terkait dengan perbandingan kekuatan antara timnas U23 Indonesia melawan U23 Guinea atau Guinea yang akan saling berhadapan besok malam di Paris, Perancis. Namun sebelum masuk ke materi yang mau saya sajikan ke teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silakan tekan tombol like dan subscribe dulu. Dan bila sudah, ayo mari kita lanjut. Jadi teman-teman, ini dua tim beda benua. Wakil Asia, Indonesia, ketemu dengan wakil Afrika, Guinea, di tempat netral yaitu di Eropa. Ini menarik karena saya membaca dan mendengar di beberapa artikel itu ini pertemuan pertama antara dua tim U23 Indonesia dengan U23 Guinea. Jadi sangat menarik untuk menantikan bagaimana dua tim memberikan permainan terbaik mereka. Jadi teman-teman, langsung saja kita ulas perbandingan dua tim ini dari beberapa aspek, dari peringkat FIFA, kemudian 6 pertandingan terakhir yang dilakoni oleh kedua tim. Oke, kita masuk langsung di 6 pertandingan terakhir ya teman-teman. Guinea melakoni 6 pertandingan terakhir, 5 diantaranya itu di Piala Afrika U23. Di pertemuan pertama mereka kalah dari Maroko 1-2. Kemudian di pertandingan yang kedua mereka menang 3-1 lawan Kongo. Kemudian di pertandingan ketiga mereka bermain imbang dengan Ghana. Dan ini sama-sama di fase grup di Piala Afrika. Kemudian di semifinal Piala Afrika, Guinea kalah 0-1 dari Mesir. Kemudian di perebutan juara ketiga di Piala Afrika U23, mereka kalah adu penalti lawan Mali, sehingga mereka hanya menduduki peringkat 4 di Piala Afrika U23. Dan Piala Afrika dilaksanakan tahun lalu, bulan Juni 2023. Sudah 1 tahun kalau kita hitung ya saat ini teman-teman. Lalu pertandingan Guinea yang terakhir di bulan Maret lalu, mereka kalah 0-3 dari Amerika Serikat. Jadi itu 6 pertandingan yang dilakoni oleh Guinea. Dan peringkat FIFA Guinea saat ini adalah 76 dunia. Kemudian Guinea juara 4 Piala Afrika U23 dari hanya 8 negara. Dan dalam pertandingan terakhir, Guinea hanya meraih 1 kemenangan, kemudian 1 seri dan 4 kekalahan. Dari 6 pertandingannya, hanya 1 kali kemenangan, lalu 1 seri dan 4 kali kalah. Itu raportnya gini. Lalu kita lihat peringkat negara yang dikalahkan oleh Guinea. Karena dia hanya menang di 1 pertandingan, di 6 pertandingan itu hanya 1 yang dia menangkan, yaitu ketika berhadapan dengan Kongo. Peringkat Kongo 63 dunia, jadi sedikit di atasnya Guinea. Guinea kan 76, Kongo di 63, nggak terlalu jauh ya. Kemudian negara yang berhasil ditahan imbang oleh Guinea yaitu Ghana. Peringkat FIFA-nya adalah 68 dunia. Itu teman-teman, informasi dari Timnas U23 Ghana. Lalu kita masuk ke Timnas U23 Indonesia, 6 pertandingan terakhir. Dan ini 6-6-nya itu dijalankan di Piala Asia U23 2024 yang baru berlalu. Indonesia versus Qatar, Indonesia kalah 0-2. Kemudian Indonesia versus Australia, Indonesia menang 1-0. Lalu Indonesia versus Yordania, Indonesia menang 4-1. Indonesia versus Korea Selatan, Indonesia menang 10-11 lewat penalti. Lalu Indonesia versus Uzbekistan di semifinal kemarin, kita tahu Indonesia takluk 2-0. Lalu Indonesia versus Irak, perebutan tempat ketiga, Indonesia kalah dengan skor tipis 1-2. Dan peringkat FIFA Indonesia saat ini 134 dunia.
Kemudian Indonesia juara 4 Piala Asia dari 16 negara peserta. Kan kalau gini tadi kan hanya 8 negara. Juara 4-nya dari 8 negara. Kalau Indonesia juara 4-nya dari 16 negara, 2 kali lipatnya. Lalu dalam pertandingan terakhir Indonesia, dari 6 pertandingan terakhir, Indonesia meraih 3 kemenangan dan 3 kekalahan. Tidak ada seri atau imbang ya teman-teman. Jadi raport Indonesia lebih baik sebenarnya dari Guinea. Kemudian peringkat FIFA negara yang dikalahkan oleh Indonesia di Piala Asia U23 adalah pertama Australia. Peringkat FIFA-nya 24 dunia. Wow. Lebih tinggi peringkatnya, jauh sekali dari Indonesia, tapi bisa dikalahkan. Kemudian Yordania, peringkat FIFA-nya 71 dunia. Jauh sekali juga, hampir setengahnya dari peringkat FIFA Indonesia 134. Lalu Korea Selatan, peringkat FIFA 23 dunia. Wow, ini spektakuler teman-teman. Jadi 3 negara yang dikalahkan Indonesia, peringkat FIFA-nya jauh sekali mengungguli timnas U23 Indonesia, tapi kita bisa mengalahkan mereka. Nah teman-teman, berdasarkan data yang saya sodorkan ke teman-teman ini, prediksi teman-teman dong mana kira-kira kalau kita bicara dari sisi data. Karena saya dengar beberapa ulasan juga bahwa timnas Guinea ini bukan timnas yang luar biasa. Mereka juga baru kali ini mau berjuang untuk lolos ke Olimpiade. Jadi tim yang biasa saja lah. Kalau mereka hebat, tidak mungkin mereka peringkat 4. Kalau mereka hebat, pasti mereka lolos langsung ke Olimpiade. Itu logikanya. Kan hanya bersaing dengan 8 negara. Indonesia bersaing dengan 16 negara loh, dan peringkat 4. Berarti Indonesia lebih luar biasa sebenarnya dari Guinea. Jadi bagi teman-teman yang masih meragukan kekuatan Indonesia, apalagi dengan materi pemain kita yang ada yang dapat kartu merah lah, berapa pemain andalan kita belum bisa bergabung sampai hari ini, sampai detik ini, ya mudah-mudahan itu tidak menjadi kendala, karena Guinea juga lini depannya tumpul teman-teman. Buktinya mereka tidak mencetak banyak gol dari 6 pertandingan itu. Lawan Mesir 0-1, lawan Mali 0-1, terus lawan Amerika 0-3. Tidak cetak 1 gol pun. Mereka baru cetak gol itu ketika berhadapan dengan Kongo di pertandingan fase grup Piala Afrika 3-1. Jadi total hanya mereka mencetak 5 gol dari 6 pertandingan dan kebobolan 9 gol. Jadi mencetak 5 gol, kebobolan 9 gol dari 6 pertandingan. Kalau Indonesia lebih luar biasa teman-teman. Kalau Indonesia mencetak 17 gol dan kemasukan 17 gol juga. Artinya apa? Kita lebih produktif daripada Guinea. Jadi ya kalau saya secara pribadi, kita bisa lah memenangkan pertandingan besok. Tapi kalau teman-teman punya opini lain, silakan kasih ulasan di bawah ya. Ini kan kita hanya memprediksi. Kita bukan pakar, bukan juga pengamat, tapi penikmat sepak bola. Boleh dong beropini kan. Jadi silakan tulis komentar di bawah. Terima kasih juga teman-teman sudah mampir di channel saya sore hari ini. Semoga teman-teman juga dan keluarga senantiasa dalam kondisi sehat dan berlimpah berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih dan selamat sore.